Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zulfia Rehana dengan NIM 11026210075. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil video saya dengan judul memahami dan menerapkan classical conditioning untuk mengatasi perilaku maladaptif anak dengan kesulitan belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagas Korowati, PhD. Selamat menyaksikan. Sejarah Classical Conditioning. Classical Conditioning adalah salah satu teori psikologi yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi Rusia bernama Ivan Pavlov pada awal abad ke-20. Pavlov melakukan penelitian terkenalnya tentang penciptaan respon refleks tertentu melalui serangkaian stimulus yang diulang-ulang. Pengertian classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Classical conditioning adalah proses di mana sebuah respon alami terjadi sebagai akibat dari stimulus yang sebelumnya dan dilakukan secara berulang kali dengan stimulus yang memicu respon tersebut. Sedangkan, menurut John B. Watson, classical conditioning adalah sebagai bentuk pembelajaran di mana manusia belajar untuk menghubungkan stimulus dengan respon otomatis. Karakteristik stimulus respon dalam teori Ivan Pavlov yang pertama, unconditioned stimulus atau US. US adalah stimulus yang tidak dikondisikan sehingga memunculkan respon secara langsung. Yang kedua, unconditioned response atau UR. UR adalah respon tak bersyarat karena adanya conditioned stimulus. Yang ketiga, conditioning stimulus atau CS. CS adalah stimulus yang tidak langsung menimbulkan respon. Yang keempat, yang terakhir, conditioning response atau CR. CR adalah perilaku responden yang muncul sejenis dengan unconditioned stimulus. Pada topik kedua, saya akan memaparkan tentang kesulitan belajar dan strategi menangani perilaku maladaptif kesulitan belajar dengan teknik classical conditioning. Kesulitan belajar menurut IDEA adalah gangguan neurologis yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam mempelajari keterampilan spesifik, seperti membaca atau matematika yang tidak disebabkan oleh faktor lain seperti kekurangan pendidikan atau gangguan sensorik. Sedangkan menurut NCLD, kesulitan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau dalam menggunakan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat menunjukkan ketidakmampuan untuk mendengar, memikirkan, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematika. Penyebab anak dengan kesulitan belajar yang pertama, perbedaan dalam perkembangan otak, yang kedua, lingkungan belajar yang tidak mendukung, yang ketiga, kurangnya dukungan dari guru dan orang tua. Lalu, karakteristik anak dengan kesulitan belajar yang pertama, sulit untuk mengenal huruf, memahami makna kata, dan membaca dengan lancar. Yang kedua, mengalami hambatan dalam mengeja kata dan mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam memperhatikan. Yang keempat, kesulitan dalam mengingat dan memahami instruksi. Yang kelima, mengalami kesulitan dalam berhitung. Yang keenam, mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Klasifikasi anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik dibagi menjadi 3, yaitu disleksia. Disleksia adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengenal kata, membaca, mengeja, dan membaca pemahaman. Yang kedua, disgrafia, anak yang mengalami kesulitan dalam keterampilan menulis. Dan yang terakhir, diskalkulia, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menghitung dan memahami konsep-konsep dalam matematika. Kedua, kesulitan belajar dalam berbahasa dan berkomunikasi. Dalam berbahasa, anak mengalami kesulitan dalam pelafalan bicara dan memahami bahasa lisan. Dalam berkomunikasi, anak mengalami kesulitan dalam memahami kosakata dan tata bahasa. Yang ketiga, anak mengalami kesulitan saat memproses atau memahami informasi. Anak mengalami kesulitan memahami informasi dengan indera pendengaran,
Lalu, anak mengalami kesulitan memahami informasi secara visual atau menggunakan indera penglihatan. Perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif adalah perilaku yang tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini cenderung mengganggu fungsi seseorang secara pribadi, sosial, atau pekerjaan. Berikut ini ada 5 hal yang merupakan perilaku maladaptif anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, anak menjadi frustasi. Yang kedua, anak menjadi rendah diri. Yang ketiga, anak menjadi penantang dan memberontak. Yang keempat, anak merasa terasingkan atau terisolasi dari teman-teman kelasnya atau teman sebayanya. Yang terakhir, yang kelima, anak menjadi tidak patuh baik dengan guru ataupun dengan orang tuanya. Teknik classical conditioning dalam mengatasi perilaku maladaptif anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar seringkali mengalami frustasi saat mengerjakan pekerjaan rumah dan memilih untuk menghindarinya. Melalui teknik classical conditioning, orang tua atau guru dapat memperkenalkan suara musik klasik yang menenangkan anak untuk tetap duduk mengerjakan pekerjaan rumah. Jika anak mulai mengerjakan tugas dengan baik, beri anak pujian atau hadiah untuk meningkatkan motivasi anak belajar. Seiring berjalannya waktu, anak akan mulai menghubungkan musik dengan keadaan tenang, fokus, dan lebih cenderung untuk mengerjakan tugas tanpa perlu stimulus musik tersebut. Di bagian akhir, kesimpulannya adalah classical conditioning dapat menjadi teknik yang efektif dalam mengatasi perilaku maladaptif anak dengan kesulitan belajar. Classical conditioning efektif untuk mengurangi fobia dan kecemasan. Selain itu, classical conditioning digunakan agar menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah individu unik dan pendekatan harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Kesabaran, konsistensi, dan penguatan positif adalah kunci dalam proses ini.